Shalom dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Titi Mayani Lumben dengan NPM 21110011. Berikut saya akan menjelaskan hasil analisis saya pada puisi Rahasia Hujan karya Heri Isnaini terkait pemenuhan tugas mandiri pada mata kuliah kajian puisi dengan dosen pengampu Ibu Renita Saragi, SPD MPD. Rahasia Hujan karya Heri Isnaini. Besok hujan akan menemuimu dengan rinyai menetes satu-satu kesejukan Kautsar. Besok hujan akan menemuimu dengan angin sepoi-sepoi ketenangan Kama. Aku akan menemuimu bersama hujan yang rindukan awan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan hasil analisis saya dengan menggunakan pendekatan mimetik pada puisi Rahasia Hujan. Pendekatan mimetik ini sendiri merupakan pendekatan kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Adapun pada bait pertama, yakni besok hujan akan menemuimu dengan rinyai menetes satu-satu kesejukan Kautsar, dapat kita lihat bahwa puisi Rahasia Hujan ini menceritakan tentang sebuah kerinduan seseorang terhadap orang terkasihnya yang akan ia temui besok. Menggunakan kata hujan akan menemuimu besok, seolah pertemuan itu benar-benar akan terjadi dan telah direncanakan oleh penyair. Penulis menuliskan kata rinyai menetes satu-satu, itu membuktikan bahwa kerinduannya akan segera terobati perlahan yang akan membawakan sebuah kesejukan yang merupakan suatu nikmat. Air hujan sendiri memberikan kesejukan pada setiap tetesannya, begitu pula dengan rindu. Ketika rindu terobati, maka gejolaknya pun akan perlahan menghilangkan bara yang menggebu. Berikutnya pada bait kedua, yakni besok hujan akan menemuimu dengan angin sepoi-sepoi ketenangan Kama. Pada bait kedua dalam puisi Rahasia Hujan ini, penyair menyebutkan kembali kata hujan akan menemuimu besok. Pertemuan itu masih diwakilkan kepada hujan. Belum ada pengakuan terhadap siapa yang akan menemui tambatan hati itu. Sang pemilik rindu masih bersembunyi di balik kata hujan. Dilanjut dengan kata angin sepoi-sepoi, penyair seolah menjanjikan sebuah kenyamanan dan kedamaian bersama datangnya hujan. Ketenangan dalam Kama yakni cinta yang menggelora dalam ungkapan penyair. Cinta yang bersembunyi di balik ketenangan dan lebih mengutamakan kedamaian daripada kata cinta itu saja. Berikutnya pada bait ketiga, aku akan menemuimu bersama hujan yang rindukan awan. Pada bait ketiga dalam puisi Rahasia Hujan ini, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya. Penyair menegaskan dengan menuliskan kata aku akan menemuimu. Di sini penyair sudah memunculkan kata aku bukan lagi bersembunyi di balik kata hujan. Sangat jelas dipahami bahwasanya yang akan menemui tambatan hati itu merupakan penyair itu sendiri. Kemudian penyair menuliskan baris berikutnya, yakni hujan yang merindukan awan. Sangat kita ketahui bahwa hujan dan awan sangat berkaitan. Sejauh tetesan hujan yang turun ke bumi, hujan akan selalu merindukan awan karena hujan bukan milik siapapun melainkan milik awan. Pada bait ketiga dalam puisi Rahasia Hujan ini dapat kita lihat bahwa puisi itu menggambarkan bahwa kerinduan seseorang terhadap orang terkasihnya yang akan ia temui besok. Berikutnya saya akan menjelaskan hasil analisis saya dengan menggunakan pendekatan objektif pada puisi Rahasia Hujan. Yang pertama, pendekatan objektif itu sendiri merupakan pendekatan yang berdasarkan suatu karya sastra secara keseluruhan. Adapun pada puisi Rahasia Hujan ini dapat kita lihat bahwa puisi ini memiliki yang pertama tema. Tema dalam puisi ini merupakan kerinduan seseorang terhadap orang terkasihnya yang akan ia temui besok. Berikutnya tipografi. Tipografi dalam puisi ini tersusun rata kiri, tersusun dari 3 bait dan setiap bait terdiri dari 3 baris. Dan puisi ini juga terdiri dari 27 kata. Yang berikutnya perasaan. Perasaan yang tergambar dalam puisi ini ada perasaan rindu yang teramat besar. Berikutnya nada. Puisi ini bernada haru dan rindu karena seseorang tersebut akan bertemu dengan orang terkasihnya pada besok hari. Adapun gaya bahasa dalam puisi ini yakni menggunakan gaya bahasa personifikasi. Sedangkan amanat yang dapat diambil dari puisi ini yakni dalam menjalani hidup kita harus lebih sabar dan tabah. Karena kesabaran kita itu akan membuahkan hasil yang manis. Seperti penyair ini, ia akan menemui orang terkasihnya tersebut besok harinya. Berikutnya saya akan menjelaskan hasil analisis saya pada puisi Rahasia Hujan dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik ini sendiri merupakan pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Pada bait pertama yakni besok hujan akan menemuimu
dengan rinyai menetes satu-satu kesejukan Kautsar. Pada potongan puisi tersebut menggambarkan bahwa besok sosok yang digambarkan sebagai hujan akan menemui seseorang dengan rinyai yang menetes satu-satu kesejukan Kautsar, yang berarti bahwa kerinduannya akan segera terobati perlahan, yang akan membawakan sebuah kesejukan yang merupakan suatu nikmat. Berikutnya pada bait kedua, yakni besok hujan akan menemuimu dengan angin sepoi-sepoi ketenangan kama. Pada potongan puisi tersebut menggambarkan bahwa besok sosok yang digambarkan sebagai hujan akan menemui orang terkasih dengan angin sepoi-sepoi ketenangan kama, yang berarti dengan keadaan nyaman dan damai dengan perasaan cinta yang menggelora. Berikutnya pada bait ketiga, aku akan menemuimu bersama hujan yang rindukan awan. Pada potongan puisi tersebut menggambarkan bahwa sosok aku akan menemui orang terkasihnya bersama hujan yang merindukan awan, yang berarti sosok aku akan menemui orang terkasihnya tersebut dengan perasaan rindu yang amat besar. Puisi tersebut secara keseluruhan menggambarkan kerinduan seseorang terhadap orang terkasihnya yang akan ia temui pada besok harinya. Puisi ini tidak mengandung nilai, melainkan untuk dinikmati saja. Secara umum puisi ini tidak memiliki nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca. Menurut saya puisi ini merupakan puisi yang untuk dinikmati saja. Berikutnya saya akan menjelaskan hasil analisis saya pada puisi Rahasia Hujan dengan menggunakan pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini sendiri merupakan pendekatan dalam kajian sastra yang menitikberatkan kajian pada ekspresi ataupun perasaan ataupun temperamen penulis. Dalam pendekatan ini penilaian terhadap karya seni dan ekspresi pengarang. Adapun analisis pendekatan ekspresif pada puisi Rahasia Hujan, yakni yang pertama ada biografi pengarang. Dr. Harry Isnaini M.Hum ini, atau lebih dikenal sebagai pengarang puisi dengan nama Harry Isnaini ini, lahir di Subang pada 17 Juni 1985. Harry Isnaini merupakan seorang dosen tetap yang mengajar di Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, IKIP Siliwangi, Bandung. Harry Isnaini merupakan penggemar berat tulisan-tulisan Sapardi Djoko Damono. Selain itu, Harry juga aktif sebagai editor beberapa jurnal dan dikenal sebagai seorang yang sangat mencintai karya sastra, terutama puisi. Yang berikutnya penafsiran isi puisi. Melalui pendekatan ekspresif, dapat ditafsirkan puisi ini memiliki tema kerinduan seseorang terhadap orang terkasihnya yang akan dia temui besok hari. Gaya bahasa dalam puisi ini menggunakan majas personifikasi. Berikutnya, kajian berdasarkan kejiwaan atau psikologis pengarang. Puisi Rahasia Hujan ini tersebut memperlihatkan bahwa sosok hujan yang sebenarnya merupakan sosok aku, yakni pengarang sendiri, sedang merasakan perasaan rindu terhadap orang terkasih. Pengarang menggambarkan perasaan rindu kepada orang terkasih yang segera ia temui esok harinya. Penyair menunjukkan ekspresi yang merindukan orang terkasihnya yang akan segera ia temui besok. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait hasil analisis saya pada puisi Rahasia Hujan karya Harry Isnaini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.